Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang sedang viral tetapi viralnya di masa lalu nih. Dan saya yakin dengan apa yang viral tersebut kita bisa memetik suatu pembelajaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya meskipun viral di masa lalu. Insya Allah apa yang kita ingin perbincangkan ini ada suatu misi pendidikannya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, jadi viralnya nggak masa lalu banget sih Pak. Ya belum Ya, lama belum lah, lama lah belum ya. lama. Hmm, Jadi ada seorang influencer tanah air ya ya, Indonesia. Dia bikin konten di negara orang, di negeri ya, orang. Ya memang dia punya anak ada di negeri itu, tinggal di situ, sekolah di situ, ya, kerja di situ gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada salahnya. Cuma masalahnya dia bikin konten yang musibah kemarin itu Pak, yang kebakaran di Los Angeles. ya. Nah, itu kebakaran banyak rumah yang habis gitu kan. Dan bahkan ada yang sampai rata sampai dia bilang nih usaha jerih payah saya 21 tahun akhirnya habis begitu saja Hmm, ini ya akibat musibah ini. Nah, masalahnya si influencer tanah air kita ini dia bikin konten tuh di depan rumah yang kena musibah itu. Dia bikin konten gitu kan ngobrol gitu ini mungkin dia tujuannya baik ya mungkin ya, baik ingin ngasih tahu wah kita mungkin harus bersyukur bahwa kita nih nggak sampai kayak gini misalnya gitu ya, ya ya, atau kita bisa harus mengambil hikmah atau gini. Nah masalahnya dia nggak minta izin sama orang yang punya rumah aja sampai ngomong begini, ini orang-orang ini siapa ya, ini kok mereka bisa bikin konten seenaknya ini. Katanya sih sudah minta izin sama polisi, Pak. Oh sih. Tetapi dia belum minta izin sama orang yang punya rumah. Oh begitu. Nah, akhirnya kan orang yang punya rumah ini jadi kaget. Tiba-tiba ada sekumpulan orang ngambil gambar di depan rumahnya, padahal dia lagi kena musibah. Hmm. Jadi itu Pak, dia izin tapi bukan kepada Orang orang yang yang punya rumah. kena musibah. Nah, baik. Berarti dia sudah punya itikat baik ya si Ya, si influencer atau pembuat konten ini. mhm, Cuman ada yang kurang, ya, yaitu dia belum minta izin saya punya rumah. Nah, mhm, sehingga yang punya rumah merasa, "Loh, kok saya ini lagi kena musibah? Kamu mencari keuntungan dari musibah yang saya alami ya? Apa gimana mhm, gitu kan? Hei, mhm, kamu ini siapa?" Sampai kan sambil ditegur, sambil ditanya. Cuman dicuekin waktu kalau mhm. saya lihat di videonya ya Ya, di saya YouTube. juga lihatnya Di begitu YouTube Pak. itu dia Mhm, dicuekin gitu. Terus saya lihat nih, ini orang-orang dari mana ini seperti itu. Nah, jadi maksud saya terlepas dari masalah influencer atau polemik yang sedang terjadi pada saat itu, sekarang kan semua orang bisa jadi jurnalis, Pak. ya, benar banget. Dari yang masih kecil bahkan yang udah punya HP tapi dia belum sekolah, ya Mhm, kan? Tapi udah punya HP. Itu dia udah bisa ngerekam-rekam apa ya, aja gitu. Nah, ini kan menurut saya kayaknya perlu nggak sih pendidikan untuk membuat konten atau mhm, enggak bagaimana caranya kalau dulu itu kan jurnalis atau yang profesional bahkan sampai sekarang bukan cuma dulu itu kan mereka udah ada SOP-nya Pak, mhm, udah ada izinnya, udah ada juklaknya, dia harus izin harus begini, ngambil angle-nya, semua nggak bisa sembarangan lah gitu. Jadi udah ada kejelasan entah itu berupa yang surat kabar, jurnalis TV, jurnalis radio, semuanya sudah ada pakemnya dan itu juga ada ilmunya di perguruan tinggi. Ada mhm, kan sekolah jurusan jurnalistik misalnya. mhm. Tapi sekarang dengan era medsos, internet dan HP ini Pak, semua orang bisa jadi jurnalis Ya, tapi mereka tidak memiliki pendidikan jurnalistik. ya, Nah, menurut saya ini bisa bahaya, Pak. Gitu, mhm, bisa jadi pedang bermata dua. Di satu mhm, sisi mungkin gini, mungkin ada berita yang cepat langsung wartawan belum nyampe karena dia ngelihat langsung bisa dalam hal kecepatan mhm. lebih baik. Karena dia bisa ngerekam langsung saat itu. Tapi di sisi lain, jangan-jangan dari kayak gitu bisa urusan ke polisi. Entah yang direkam merasa nggak suka, entah jadi berantem atau mungkin jadi hal-hal yang negatif, minimal bikin keresahan di masyarakat. Iya, iya. Nah, kira-kira perlu nggak sih pendidikan konten atau membuat konten ini, atau pendidikan bermedsos, di mana dulu kan zaman kita belum ada. Jadi nggak ada mata pelajaran medsos itu nggak ada mata pelajaran bagaimana membuat konten yang baik atau nggak etika membuat konten kan nggak ada gitu. Nah, tapi perlu nggak sih sebetulnya daripada ya kalau yang cuma masalah si influencer tadi sih masih mending, tapi yang udah sampai berantem berdarah-darah atau yang kesannya meresahkan, konten-konten yang meresahkan atau mungkin juga pornografi, mohon maaf, itu kan juga bisa ini juga bisa seperti apa ya, menjamur gitu Pak. Jadi semua orang bisa lihat, semua orang bisa
mengetahui hal-hal yang sebetulnya nggak boleh mereka lihat atau nggak boleh mereka ketahui misalnya gitu. Ya, kalau saya sih melihatnya, Pak, lebih penting di sekolah-sekolah itu ada pendidikan karakter, Pak. Karena yang namanya dunia medsos ini, hal ini nggak bisa direm, Pak. Karena memang kita sudah berada di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu sekolah. Yang dari Pak Afi bilang kan, setiap orang bisa menjadi jurnalis. Jurnalis punya SOP, sedangkan orang awam nggak punya, Pak. Iya. Nah, hal seperti ini harus dibarengi dengan pendidikan karakter, Pak. Agar apa? Agar orang-orang yang membuat konten itu sadar. Ketika mereka membuat konten, mereka tahu akan ada yang menonton konten mereka. Apakah isi kontennya itu mendidik atau tidaknya, mereka bisa segera memfilter, Pak, untuk tidak membuat konten-konten yang aneh-aneh. Nah, tetapi kan masalahnya, pendidikan karakter saja itu nggak ada, Pak, di sekolah-sekolah. Jadi mana ada anak yang tahu hal yang benar atau hal yang salah. Nah, ini akan berdampak dari cara mereka bermedsos, Pak. Kalau saya tidak pernah, Pak, ya, misalnya melarang anak-anak tuh bermedsos. Tetapi saya selalu menyarankan atau menghimbau mereka. Kalian kalau ingin bermedsos, kalian harus jaga sikap. Jangan asal. Jangan misalnya kalian follow sembarang orang. Karena apa? Karena apapun yang kalian konsumsi, apalagi di dunia medsos, karena dunia medsos ini sangat memanjakan panca indera, Pak. Baik secara visual, ya, auditory, ya, cara misalnya kinestetik juga, karena kita melihat sesuatu yang bergerak, itu sangat memanjakan panca indera kita, Pak. Bayangkan, Pak, ya, kalau misalnya kita nonton sesuatu yang nggak ada faedahnya, tetapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, apalagi kalau kita lagi scrolling medsos, Pak, ya, kita kan kadang nggak sadar, Pak. Berapa lama kita scrolling? Udah berjam-jam aja. Berjam-jam. Terus yang kita lihat juga kadang hal-hal yang nggak ada faedahnya. Nah, ini kan menjadikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu sama, Pak, sesuatu yang nggak ada faedahnya. Jadi saya nggak heran gitu, Pak, ya. Misalnya cara kita bermedsos jadinya bermasalah, Pak. Ya itulah yang terjadi di Amerika, Pak. Sudah tahu kita sedang merekam gambar nih. Kita sih kesannya pengen memberitahukan kepada khalayak ramai mengenai musibah yang terjadi di Los Angeles. Karena banyak sekali hoax yang beredar di dunia medsos. Itu nggak masalah, Pak. Itu bagus. Kita membantu masyarakat untuk mendapatkan berita yang valid. Nah, tetapi caranya juga harus benar. Jangan kita istilahnya hantam kromo, Pak. Sudah ditegur sama yang punya rumah, kok kita kayak kesannya ngusir. Ini siapa yang punya rumah gitu? Apakah kita nggak pernah diajarin dulu waktu masih kecil? Nah, kalau misalnya kamu ke rumah teman kamu ini izin dulu ya sebelum datang. Atau kalau misalnya kamu nggak sempat izin, sebelum kamu masuk ke rumah, ya jangan mentang-mentang kamu dekat sama dia, kamu nggak ada tata keramanya sama sekali. Misalnya kamu nggak ngetok pintu, atau kamu nggak salam, nggak pencet bel, main masuk-masuk aja. Nah, seharusnya kan hal-hal seperti ini diajarkan, Pak, kepada anak-anak. Nah, ini akan tercermin, Pak, kalau nggak diajarkan. Pas kita dewasa, kita senangnya ya hantam kromo, Pak. Pokoknya semau gue. Nah, ini menjadi masalah, Pak. Kalau saya sih nggak menyalahkan, Pak, ya, kalau orang-orang ingin membuat suatu konten, apalagi kontennya itu mendidik. Ya, hal-hal itulah, Pak, yang seharusnya masyarakat kita itu dapatkan konten-konten yang berkualitas. Tapi kalau konten-konten isinya hoax semua, ya nggak heran, Pak. Kita bukan membantu untuk meningkatkan IQ masyarakat Indonesia, malah kita menurunkan. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi kalau buat saya pribadi, lebih baik, Pak, kita harus membuat suatu ini ya, program pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Karena itu lebih urgent, Pak, dibandingkan misalnya pendidikan cara membuat konten. Nah, mungkin seperti itu, Pak.